Halo kelas 9 SMP Alright Labora. Di kesempatan kali ini, Bu Jen akan menerangkan tentang masyarakat multikultural, ya, terutama tentang permasalahan yang ditimbulkan. Pertemuan sebelumnya, Bu Jen sudah menerangkan apa sih masyarakat multikultural itu. Nah, masyarakat multikultural adalah keadaan sistem sosial di masyarakat yang beraneka ragam dari etnis, budaya, suku bangsa yang beraneka ragam. Namun di sini difokuskan tidak ada perbedaan derajat antara kelompok satu dengan kelompok lain, ya. Nah, yang dilihat di sini adalah bagaimana permasalahan yang ditimbulkan dari masyarakat yang multikultural tersebut. Di buku kalian bisa buka di halaman 124 tentang permasalahan akibat dari keberagaman tersebut. Yang pertama, permasalahan dalam keberagaman sosial budaya. Ya, di sini keberagaman sosial dalam keberagaman sosial budaya ini di halaman 124 dilihat bahwa ada kepercayaan yang berbeda, budaya yang berbeda, sistem klan yang berbeda di masyarakat, ya. Contohnya di sini bahwa dalam sistem kekerabatan atau klan di Indonesia itu ada terbagi patrilineal dan matrilineal. Patrilineal adalah garis keturunan yang diambil dari laki-laki, dari ayah. Misalnya suku Batak, itu marga dari ayah lah yang akan turun ke anaknya. Sementara di suku Minangkabau, ya, itu menganut sistem kekerabatan atau klan matrilineal yang berarti garis keturunannya berasal dari perempuan atau ibu, ya. Nah, di sini diinginkan bahwa derajat perbedaan tersebut, ya, tidak menimbulkan konflik. Ya, jadi kembali kepada peribahasa, di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Diharapkan ketika orang yang memiliki sistem kekerabatan yang berbeda itu tidak terjadi permasalahan atau konflik antar kelompoknya. Lalu yang kedua, permasalahan dalam keberagaman ekonomi, ya. Nah, di sini berbagai tindakan ekonomi seperti produksi, distribusi, konsumsi, ya, dilakukan itu untuk menunjang kehidupan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidupnya, ya. Dalam kehidupan ekonomi di Indonesia, interaksi dengan orang lain untuk memenuhi kebutuhan hidup atau menjalankan perannya apa sebagai produksi kah, sebagai penjual kah, sebagai pemasok barang atau jasa, atau sebagai konsumen, orang yang membeli, itu berinteraksi sehingga ketika setiap daerah itu memiliki sumber daya alam yang berbeda-beda. Misalnya Kalimantan penghasil kayu, ya, Jawa Barat penghasil kopi. Letak permasalahan dalam keberagaman ekonomi ini adalah semua usaha manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Misalnya orang yang tinggal di pesisir pantai sebagai nelayan untuk mencari nafkah, menjala hasil-hasil dari laut, ikan, dan lain-lain. Banyak orang yang di pedesaan itu sebagai petani, ya, peternak. Nah, potensi permasalahannya itu adalah dalam berbagai usaha dalam memenuhi kebutuhan hidup, ya. Misalnya di pertanian, ya, di halaman 125, masyarakat tradisional yang tadi kan Ibu bilang yang tinggal di pedesaan cenderung untuk bertani, ya. Itu termasuk masyarakat yang tradisional, kurang terinduksi dengan teknologi, ya, sehingga sangat bergantung pada alam. Nah, sedangkan masyarakat industri, misalnya orang yang masyarakat modern itu memanfaatkan teknologi, ya, seperti misalnya penggunaan mesin-mesin, seperti mesin traktor untuk membajak sawah, karena itu menurut mereka itu hasil pertaniannya lebih banyak daripada kita menggunakan menggunakan pupuk alami dan untuk membajak sawah menggunakan kerbau. Otomatis hasil pertaniannya pun berbeda. Itu menimbulkan kesenjangan pendapatan antara petani yang sudah contohnya petani yang sudah modern menggunakan teknologi dan petani yang masih menggunakan metode-metode tradisional. Kesenjangan tersebut akan menimbulkan kesenjangan ekonomi dari masyarakat di petani di pedesaan dengan petani yang sudah menggunakan teknologi dalam bercocok tanam, ya. Nah, di poin peternakannya yang menimbulkan permasalahan,
Di poin peternakan ini adalah para peternak yang masih menggunakan metode-metode tradisional, karena kesenjangan yang terlihat dari hasilnya juga mereka kurang teredukasi untuk perihal penanganan hewan ternak. Misalnya tidak ada vaksinasi ataupun mengerti untuk kualitas hewan yang ternak yang kurang baik sama yang ternak yang sehat, ya, itu akan mempengaruhi hasil produksi. Nah, terus untuk distribusi hewan ternak, untuk penjualannya, ya, orang-orang yang berada di pedalaman untuk menjual hasil ternaknya itu akan sulit kepada otomatis dengan jumlah penduduk yang banyak, sulit untuk didistribusikan ke perkotaan, ya, karena pemasokan untuk ke biaya distribusi ke kota juga akan dikurangi dari hasil kualitas dari ternak yang sudah mereka hasilkan. Lalu untuk pasokan makanan ternak, ya, pasti kualitas ternak di pedesaan daripada peternakan modern sekarang itu berkualitas lebih baik, ya, di peternakan modern, karena sudah ketersediaan pasokan makanan tidak bergantung dengan cuaca, ya. Nah, lalu ke nelayan, ya, pesisir pantai seperti yang Ibu bilang tadi, profesi yang banyak itu adalah nelayan. Nah, di masyarakat tradisional kegiatan untuk menangkap ikan itu dilakukan dengan memakai jala yang kecil, perahu. Jadi sangat bergantung pada kondisi cuaca juga. Nah, hasil yang diperoleh juga sangat kecil gitu dibandingkan dengan nelayan profesional yang sudah menggunakan kapal ikan, ya, udah menggunakan berbagai metode dan cara untuk mendapatkan hasil tangkapan yang dengan kuantitas yang banyak pula. Nah, alat-alat yang digunakan juga sudah lebih modern. Ini akan dan kapal-kapal besar itu sudah punya freezer, pengawet. Jadi ikannya walaupun mereka berhari-hari di tengah laut untuk mendapatkan ikan, tapi tetap fresh karena punya tempat penyimpanan freezer juga di dalam kapalnya. Sementara kalau nelayan ini harus pergi malam, pulang pagi gitu, ya. Nah, di sektor jasa, ya, di sektor jasa ini di halaman 128, pada masyarakat desa ini sulit mendapatkan jasa-jasa yang ditawarkan seperti kita di perkotaan. Ada Gojek, ada Grab, kita butuh sesuatu untuk diantar, makan, atau aplikasi-aplikasi lainnya itu lebih mudah di perkotaan, sehingga terdapat kesenjangan dalam kemudahan untuk menghasilkan bekerja misalnya sebagai membuat bisnis, ya, itu lebih mudah. Misalnya kamu seorang penjual baju, kalau di perkotaan kita ada teknologi bisa jual pakai e-commerce seperti Tokped, Shopee dan lain-lain. Tapi kalau di pedesaan kamu hanya bergantung misalnya buka kios, ya, buka warung yang berharap dari orang yang datang saja, jadi usahanya tidak berkembang, ya. Sektor industri juga seperti itu, ya, pengolahan bahan-bahan baku menjadi misalnya tebu menjadi gula, terus kapas menjadi benang dan baju, itu lebih banyak dikerjakan di perkotaan karena sudah lebih banyak industri dengan teknologi yang baik. Sementara di pedesaan biasanya industri kecil rumahan seperti membuat keripik dari singkong, itu akan mempengaruhi tingkat kesenjangan perekonomian antara orang yang ada di desa dan di kota yang sudah terpapar dengan teknologi. Ya, lalu selanjutnya di halaman 129 adalah permasalahan keberagaman gender. Nah, ini di sini diinginkan, gender ini kan jenis kelamin, diinginkan tidak ada perbedaan derajat antara perempuan dan laki-laki dalam kehidupan sosialnya. Semua hak dan tanggung jawabnya, seperti kita tahu bahwa negara kita adalah negara hukum. Tidak ada perbedaan di mata hukum antara gender laki-laki dan perempuan. Tidak ada bahwa kedudukan laki-laki itu lebih tinggi dari perempuan, tidak, ya. Yang diinginkan di sini dalam masyarakat sosial multikultural adalah setara. Namun kerap kali ada pola pikir seseorang yang merasa bahwa laki-laki itu lebih tinggi kedudukannya dari perempuan, baik itu dipengaruhi dari budaya, agama, status sosial, yang merasa
satu gender itu lebih tinggi dari yang lain. Nah, di sini diinginkan bahwa dalam masyarakat multikultural itu walaupun berbeda-beda, tapi derajatnya itu sama, ya, persamaan derajat. Nah, harus diinginkan di sini ada kesadaran persamaan tersebut. Lanjut kita ada di halaman 130 ya, ketidakadilan gender yang dirasakan. Ya, ketidakadilan tersebut itu ada disebut marginalisasi. Proses pemingkiran satu kelompok oleh kelompok lain, bahwa kelompok ini lebih tinggi dari kelompok lain. Ya, itulah adalah proses pemingkiran. Lalu stereotip, labelan negatif terhadap satu kelompok. Misalnya bukan hanya gender ya, tapi stereotip ini bisa juga ke agama, suku, etnis. Misalnya ada yang bilang, kalau orang Batak itu orangnya keras-keras. Ya, jadi dilabelkan negatif. Jadi setiap kamu ketemu orang yang suku Batak misalnya, kamu merasa itu orang yang jahat. Atau suku Ambon itu biasanya jadi debt collector, penagih utang, jahat. Ya, sering masuk TV, kekerasan. Nah, kalau kamu melakukan pelabelan seperti itu akan memicu terhadap konflik di masyarakat, permasalahan. Ya, lalu ada juga stereotip ini terhadap perempuan, gender, yang merasa perempuan itu lemah, udah kerjanya di rumah aja, nggak usah dapat pendidikan karena ujung-ujungnya jadi ibu yang akan ngasuh anak-anak gitu ya. Jadi stereotip pelabelan negatif itu sangat rentan untuk terjadi konflik, ya, permasalahan sosial. Nah, lanjut ya, di bagaimana sih dalam menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang akan muncul. Penyelesaian dalam untuk permasalahan keberagaman itu, yang pertama adalah kamu harus menggunakan kearifan lokal budaya kamu dalam kehidupan sehari-hari, berteman dengan siapapun tanpa memandang etnis, suku, bangsanya, budayanya, ya, agar satu sama lain saling mengenal budaya masing-masing sehingga tidak terjalin pemikiran negatif terhadap suku lain. Ya, kamu juga harus melestarikan budaya kamu, misalnya mengetahui bahasa daerah, atau bisa menari tarian tradisional, atau cerita-cerita, legenda-legenda misalnya dari suku-suku tertentu, ya, sehingga pemikiran kamu terbuka mengetahui keberadaan suku-suku lain. Ya, lalu dalam segi keberagaman ekonomi harus ada pemerataan pembangunan dari pemerintah terhadap masyarakat yang ada di desa dan di kota. Adanya kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh siapa? Ayo ingat, siapa badan legislatif yang menangani kebijakan daerah? DPD, Dewan Perwakilan Daerah, mengeluarkan regulasi-regulasi untuk pembangunan satu daerah sehingga tidak tertinggal dengan daerah-daerah lain ataupun dengan kota. Sehingga nanti kalau masyarakat desa berkembang, ya, potensi ekonominya bisa menyamai atau bahkan lebih unggul daripada yang di kota, ya. Nah, lalu dari keberagaman gender ini adalah program-program kesetaraan gender yang bisa dilakukan pemerintah. Juga dalam kehidupan kamu sehari-hari, kamu tidak boleh membuli misalnya seorang punya ayah, punya ibu yang mengontrol diri kamu, bisa menghargai, menghormati setiap gender. Misalnya karena kamu merasa bahwa perempuan itu lemah, lebih kuat, kamu sebagai laki-laki melakukan tindak kekerasan, itu sangat salah, ya. Jadi kesenjangan gender ini bisa diantisipasi juga dengan program pemerintah untuk dalam kesetaraan gender. Lalu perlindungan terhadap perempuan, misalnya sering kita lihat di berita ada kekerasan suami pada istri, ya. Jadi harus ada perlindungan khusus, misalnya ya, untuk Komisi Perlindungan Ibu dan Anak misalnya. Nah, lalu dalam pekerjaan rumah, ya, pekerjaan rumah, kamu misalnya di rumah melihat ibu bekerja di rumah, ikut membantu, misalnya mencuci piring, membereskan rumah, itu ada bentuk kesetaraan gender yang bisa kamu lakukan sehari-hari di rumah kamu. Juga dalam partisipasi pemerintahan politik, kita tahu bahwa Ibu Megawati pernah menjadi presiden kita, dan dia adalah sosok perempuan yang memicu kita untuk menyadarkan kita bahwa kesetaraan gender itu sudah sama di mata politik ataupun hukum. Lalu untuk pendidikan, ya, pendidikan kalau di zaman dulu kolonialisme itu belum diperbolehkan, ya, perempuan untuk ikut masuk dalam misalnya Holland and this School, HIS,
perempuan belum diperbolehkan untuk mengenyam pendidikan. Namun sekarang sudah ada kesadaran bahwa sekarang kita sudah perempuan sudah dapat mengenyam pendidikan yang sama dengan laki-laki. Nah, sekian penjelasan dari Ibu bahwa ternyata dalam masyarakat multikultural itu kita bukan hanya dapat permasalahan saja, tapi ada manfaat-manfaatnya. Oh ya, Ibu tambahkan ya, manfaat-manfaat dalam masyarakat yang multikultural ya. Melalui hubungan yang harmonis dapat digali kearifan lokal. Jadi budaya yang berbeda-beda di negara kita itu bisa menjadi pemicu untuk tingkat pariwisata bule bisa datang ke Indonesia dan menjadi penghasilan bagi bukan hanya masyarakat tapi pendapatan negara. Lalu menjadi benteng pertahanan kita, semakin beraneka ragam, timbul rasa persaudaraan sesama suku ataupun antar suku yang menjadi pertahanan dan keamanan negara kita. Ya, bahwa negara kita itu walaupun beraneka ragam tapi bisa menjadi kemarin Ibu bilang semboyan Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tapi tetap satu ya. Lalu untuk kebudayaan itu bisa menjadi filterisasi terhadap ancaman masuknya budaya sekarang ini. Banyak budaya barat, budaya K-pop ya yang masuk ke kita. Nah, karena kita memiliki budaya sendiri, itu bisa menjadi benteng kita untuk tidak terlalu terpengaruh dan cenderung meninggalkan budaya kita dan mengikuti budaya lain ya. Oke, sekian penjelasan dari Ibu, semoga bermanfaat. Jika ada pertanyaan silakan tanyakan langsung kepada Ibu dari WA ataupun di kolom komentar. Terima kasih, selamat belajar. Tuhan Yesus memberkati. See you.